Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kami, tim Media Center Satgas Penanganan Percepatan COVID-19 Kota Kendari. Seperti biasa akan melaporkan informasi perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Hadir bersama kami pada sore hari ini juru bicara COVID-19 Kota Kendari, Bapak Dr. Al-Ghazali. Terus kemudian hadir pula Direktur RSUD Kota Kendari, Bapak Dr. Sukirman. Selamat sore, Pak. Dan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan wartawan yang sempat bergabung pada sore hari ini. Seperti biasa, informasi perkembangan penanganan COVID-19 akan disampaikan oleh Bapak Dr. Al-Ghazali serta beberapa informasi-informasi tambahan terkait upaya pemerintah dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari juga akan disampaikan oleh Direktur Umum RSUD Kota Kendari. Baik Bapak Ibu pemirsa serta rekan-rekan wartawan, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada juru bicara kita, Bapak Dr. Al-Ghazali, untuk menyampaikan perkembangan informasi medis. Dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Kota Kendari, Bapak Dr. Haji Sukirman. Yang saya hormati moderator, Ketua Tim Media Center Kota Kendari, dan teman-teman Dinas Kominfo yang alhamdulillah masih sehat dan semoga selalu diberikan kekuatan untuk menyiapkan berita yang disampaikan kepada atau dirilis kepada warga Kota Kendari. Yang saya hormati Bapak Ibu netizen warga Kota Kendari dan teman-teman wartawan yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, pada hari ini Senin 9 Juni 2020 pukul 17.00 seperti biasa, langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara akan menyampaikan beberapa hal, yakni yang pertama untuk OTG. Total jumlah OTG hari ini sebanyak 419 orang, selesai pemantauan 381 orang, dan proses pemantauan yakni 38 orang. Sementara untuk kasus ODP, jumlah ODP sebanyak 139 orang, proses pemantauan 2 orang, dan selesai pemantauan 137 orang. Untuk PDP sendiri, tambahan PDP sebanyak 2 orang, yakni laki-laki 44 tahun, Kecamatan Puasia, perempuan 20 tahun, Kecamatan Kendari Barat, dan selesai perawatan sebanyak 3 orang, yakni perempuan 45 tahun, Kecamatan Kendari Barat, perempuan 38 tahun, Kecamatan Puasia, dan perempuan 42 tahun, Kecamatan Puasia. Total PDP sebanyak 64 orang, selesai pengawasan 61 orang, dan masih dalam proses pengawasan 3 orang. Untuk kasus positif, hari ini selesai pasien positif sebanyak 5 orang. Alhamdulillah, jadi kita ada pengurangan 5 orang hari ini, yakni 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, yang mana yang sembuh hari ini semuanya dari klaster Sukabumi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kendari. Total kasus dari awal sampai dengan hari ini sebanyak 62 orang. Pasien yang dinyatakan selesai sembuh sebanyak 52 orang dan meninggal 3 orang, dan proses perawatan sebanyak 7 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan
yang 7 orang ini kita menunggu beberapa hari, insya Allah semuanya akan sembuh dan tidak ada lagi penambahan yang positif tentunya, harapan kita. Kemudian sebaran kelurahan ini yakni merah 6 kelurahan, kemudian kuning 38 dan hijau 31. Jadi harapan kita, kami ulangi kembali bahwa semoga warga Kota Kendari masih tetap siaga dan peduli, dan kemudian kita berdoa bersama jangan tertular dan menulari, bersama melawan COVID-19, dan sekali lagi patuhi himbauan pemerintah. Karena dengan demikian yang kita lakukan, maka insya Allah kita bisa dapat memutus penularan mata rantai COVID-19 ini, dan kita bisa masuk ke dalam new normal atau melakukan aktivitas seperti biasa, namun tentunya dengan tetap melakukan seperti biasa, namun kegiatan-kegiatan itu tentunya dengan protokol kesehatan tetap masih dilakukan. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Al-Ghazali. Mungkin ada beberapa hal informasi tambahan Pak Dokter yang mau disampaikan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman wartawan, jika ada hal yang perlu diklarifikasi atau ada saran dan masukan, kami persilakan. Begitu pula Bapak Ibu pemirsa di rumah, jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada tim Media Center, silakan kami persilakan. Ya, silakan rekan-rekan wartawan jika ada yang ingin dikonfirmasi. Mungkin dari Pak Hengki, mungkin dari MNC Trijaya, kami persilakan. Silakan. Pas dulu Pak. Pas. Oke, baik. Oke, baik. Oke. Pak Ismar. Ya. Informasi dari Bapak Ibu pemirsa di rumah, jika ada yang ingin dipertegas kembali atau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, kami persilakan. Ya. Baik, kami serahkan kembali ke juru bicara. Bapak Ibu yang kami cintai, jadi kami mungkin menjelaskan bahwa untuk sekarang kami memberikan zona daerah Kota Kendari bukan lagi berdasarkan kecamatan, tetapi yang kami ini berdasarkan kelurahan sekarang, di mana sekarang yang ada di Kota Kendari zona merah yakni ada di Kecamatan Kadia, yakni Kelurahan Bende dengan Lepo-Lepo. Kemudian Kecamatan Wawa di Kelurahan Wawa, dan Kecamatan Baruga yakni di Kelurahan Watu Bangga dan Kelurahan Lepo-Lepo. Kemudian satu Kecamatan Kendari. Kemudian untuk zona kuning sendiri ada yang mana itu masih didapatkan kasus positif sembuh kurang dari 14 hari. Kemudian daerah yang berbatasan dengan zona merah dan ada kasus ODP, PDP, dan OTG. Kemudian untuk yang berwarna hijau adalah tidak ada kasus atau ada kasus positif kemudian sembuh sudah lebih dari 14 hari. Jadi kami tetap mengharapkan Bapak Ibu yang ada di Kota Kendari bahwa yang diarsir atau diberi warna merah, jadi ini adalah kelurahan yang masih didapatkan kasus positif. Mungkin kami mengharapkan untuk daerah yang diberi warna merah itu benar-benar harus atau masih meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian. Kalau pernah terpapar dengan kasus yang positif, mohon untuk tetap menyampaikan kepada tim surveillance atau tim yang melakukan tracking di lapangan, sehingga kita atau kami dari tim gugus tugas sangat mempermudah untuk melakukan penyisiran nanti di lapangan. Karena
Alhamdulillah dalam beberapa hari ini penurunan yang sakit alhamdulillah cukup sangat signifikan. Yang sekarang pertanggal hari ini tanggal 9 Juni 2020 tinggal 7 orang. Harapan kita tentunya mudah-mudahan yang 7 orang ini kita berdoa bersama untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu semuanya sudah sembuh. Dan semoga pula tidak ada penambahan kasus baru lagi. Nah, dengan demikian insya Allah Bapak Wali Kota akan menyampaikan new normal nantinya. Namun kita jangan terlalu berbangga hati dan berbesar hati dengan berkurangnya yang dinyatakan positif atau sembuhnya yang dinyatakan positif itu, lantas kita sudah tidak melakukan himbauan pemerintah lagi, kita tidak melakukan protokol kesehatan lagi, tidak menggunakan masker lagi. Ini mungkin sangat keliru, karena tidak melakukan protokol kesehatan kita khawatirkan bisa kembali terjadi lonjakan yang mungkin kita tidak inginkan bersama. Olehnya protokol kesehatan tetap kita lakukan untuk benar-benar memutus mata rantai penularan. Dan insya Allah pintu-pintu masuk, baik yang di bandara, pelabuhan, perbatasan, keluar dan masuk Kota Kendari, insya Allah tim gugus tugas yang ada di situ tetap akan melakukan di perbatasan melakukan kegiatan yang lebih intens lagi, agar yang masuk maupun yang keluar benar-benar bisa teratasi dan penambahan yang angka kesakitan atau angka OTG, PDP maupun yang lain-lain tidak akan bertambah lagi insya Allah. Ya, demikian yang merupakan tambahan dari kami. Mungkin teman-teman wartawan masih ada yang ingin menambahkan atau dari netizen yang ada masukan, saran, silakan. Baik, Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Ya, baik, terima kasih Pak. Terkait tadi diumumkannya ada 4 provinsi yang menjadi PDP, provinsi dalam pengawasan itu yang 3 dari selatan, 1 dari timur Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Yang antisipasinya Pak untuk provinsi dalam pengawasan itu kan kita berdekatan dengan Sulawesi Selatan. Kota Kendari sendiri itu apakah ada persiapan untuk mengantisipasi agar Sulawesi Tenggara ini khususnya kita di Kota Kendari tidak sampai nanti masuk dalam zona PDP, provinsi dalam pengawasan Pak. Jadi bukan pasien PDP lagi, tapi provinsi dalam pengawasan. Terima kasih Pak. Baik Pak Hengki, jadi semoga kita tidak masuk kategori itu ya, provinsi dalam pengawasan. Alhamdulillah Bapak Wali Kota tetap menganjurkan kepada tim gugus tugas yang ada di lapangan, khususnya yang ada di perbatasan, yang masuk dari arah Kolaka, kemudian perbatasan yang ada di perairan, pelabuhan, apalagi yang di bandara. Itu tetap kita lakukan protokol kesehatan, yang mana sekarang itu kan warga yang masuk maupun yang keluar tidak bisa melakukan penerbangan tanpa adanya pemeriksaan rapid test. Nah, dengan demikian hasil pemeriksaan rapid test yang kita dapatkan itu kita tentunya melihat kalau misalnya reaktif tentu mereka tidak bisa melakukan penerbangan. Kemudian ada pun misalnya begitu masuk ke Kota Kendari, hasilnya ini kemudian didapatkan pasien orang tersebut yang melakukan perjalanan kemudian didapatkan misalnya suhunya 38 di atas 38 derajat Celcius, tentu akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut dan pasti akan dilakukan rapid kembali. Nah, dengan adanya pemeriksaan hasil rapid, nah itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Saya kira dengan ini yang dilakukan, maka akan menangkal terjadinya penambahan yang kasus positif. Sehingga insya Allah kita tidak masuk dalam provinsi PDP tentunya. Jadi hal-hal yang itu yang tetap intens dilakukan oleh tim gugus yang ada di lapangan. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita tentunya bukan harapan tim gugus saja, harapan warga Kota Kendari, apalagi pemerintah dalam hal ini Bapak Wali Kota sebagai penanggung jawab sangat mengharapkan semoga tidak lama lagi kita bisa masuk ke dalam new normal tentunya. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada yang ingin memberikan. Oh iya, Mbak Rinanos, alhamdulillah kota hari ini berkurang lagi yang positif COVID-19. Semoga new normal bisa dilaksanakan nantinya di Kota Kendari
Karena kehidupan sekarang asli susah, job berhenti, karyawan swasta banyak yang dirumahkan. Betul sekali Mbak Rinanos. Mbak Rinanos, terima kasih ya, kami berikan apresiasi yang tinggi buat Mbak Rina, yang mana selalu memberikan masukan kepada kami, memberikan masukan yang sifatnya positif, kemudian ada hal-hal yang sifatnya membangun, dan insya Allah doa juga buat Mbak Rinanos, keluarga, dan utamanya semua warga Kota Kendari, semoga tidak ada penambahan lagi, kemudian yang sakit berkurang, tetapi tetap melakukan protokol kesehatan dan mendengarkan atau mengindahkan himbauan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Kendari. Kemudian dari Daisy Rizal Parehan, alhamdulillah berkurang lagi. Ya, makasih Mbak Daisy. Ini doa kita bersama juga, semoga berkurang dan tidak akan bertambah lagi. Habis. Ada? Ya, baiklah. Kembali kami sampaikan apresiasi kepada teman-teman gugus tugas yang alhamdulillah masih tetap saja kami memantau dari sini, itu tidak melihat begitu perhatian teman-teman yang ada di lapangan. Dini hari pukul 4, pukul 3 dini hari masih tetap melakukan tim surveillance di baik yang masuk ke dalam Kota Kendari maupun yang keluar, kemudian di perbatasan masih tetap melakukan kegiatan. Semoga teman-teman gugus tugas yang melakukan kegiatan baik yang di rumah sakit, kemudian di lapangan perbatasan, bandara, dan lain-lain, itu semuanya diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berikan pula apresiasi kepada teman-teman wartawan yang selalu hadir bersama dengan kami sebagai corong untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan informasi yang selama ini masyarakat yang terima itu ada beberapa yang sifatnya hoax atau sifatnya mungkin tidak memberikan pelajaran. Kita sebagai warga benar-benar harus cerdas, cermat melihat perkembangan itu. Berita-berita yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memberikan informasi yang baik mungkin bisa dibaca saja, tapi tidak dijadikan sebagai referensi dan tidak dijadikan sebagai acuan yang mungkin bisa meresahkan warga. Kami memberikan apresiasi yang besar juga kepada warga Kota Kendari, netizen yang selalu mengikuti kegiatan ini, memberikan masukan kepada kami. Semoga kita selalu diberikan kekuatan kesehatan dan benar-benar bebas dari COVID-19 ini sehingga kita bisa memasuki era new normal tentunya. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan COVID-19 Kota Kendari. Kami ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.